Halo semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang regresi, korelasi, dan koefisien determinasi. Saya awali video ini dengan menjelaskan tentang regresi terlebih dahulu. Apa yang dimaksud dengan analisis regresi? Analisis regresi adalah analisis yang digunakan untuk menguji pengaruh satu atau lebih variabel bebas, variabel bebas disebut juga sebagai variabel independen, terhadap variabel terikat atau variabel dependen. Jadi kata kuncinya ini adalah pada saat kita berbicara tentang regresi, kita menguji pengaruh satu atau lebih variabel bebas atau variabel independen terhadap variabel terikat atau variabel dependen. Jadi pada saat nanti saya menjelaskan tentang variabel bebas, berarti yang saya maksud itu adalah variabel independen ya. Independen itu kan bebas. Kemudian pada saat nanti saya menjelaskan tentang variabel terikat, berarti yang saya maksud adalah variabel dependen. Nah, apa yang dimaksud dengan variabel independen? Ya, variabel independen atau variabel bebas itu adalah variabel yang nilai-nilainya tidak tergantung atau tidak bergantung pada variabel lainnya. Independen ya, bebas ya, maka nilai dia tidak bergantung pada variabel yang lain. Variabel independen biasanya disimbolkan dengan lambang X. Variabel X atau variabel independen ini dapat digunakan untuk menjelaskan variabel lain. Kemudian, sedangkan variabel dependen atau variabel terikat, ini adalah kebalikannya ya. Variabel dependen ini variabel yang nilai-nilainya bergantung pada variabel lainnya. Ya, dependen itu kan bergantung ya, atau terikat pada variabel yang lain. Biasanya disimbolkan dengan lambang atau simbol Y. Variabel dependen ini merupakan variabel yang dijelaskan oleh variabel lain. Jadi kalau variabel independen berfungsi menjelaskan variabel lain, sedangkan variabel dependen itu adalah variabel yang dijelaskan oleh variabel lain. Berikut ini adalah istilah dan notasi variabel di dalam regresi. Di sebelah kiri ini adalah Y, sebelah kanan adalah variabel X ya. Jadi ini hanya menunjukkan istilahnya saja ya. Kalau variabel Y disebut variabel terikat atau dependen variabel, maka X disebut sebagai variabel bebas atau independen variabel ya. Y jika disebut sebagai variabel yang dijelaskan atau explained variable, maka X adalah variabel yang menjelaskan
atau explanatory variable. Jika Y disebut sebagai variabel yang diramalkan atau prediktan, maka X disebut variabel peramal atau predictor. Jika Y disebut sebagai variabel yang diregresi atau regresan, maka X adalah variabel yang meregresi atau regresor. Jika Y disebut sebagai variabel tanggapan atau respons, maka X disebut sebagai variabel perangsang atau kendali. Stimulus or control variable. Ya, jadi ini pasangan-pasangannya. Jika X disebut variabel terikat, jika Y disebut sebagai variabel terikat, maka X disebut sebagai variabel bebas. Ya. Dan istilah-istilah yang lain ini lawannya, ya. Karena Y memiliki sifat yang berlawanan dengan X. Kemudian pada saat kita berbicara tentang analisis regresi, regresi itu dibagi menjadi dua. Ada yang disebut sebagai regresi linier dan juga non-linier. Kalau regresi linier ini dapat mengestimasi model hubungan antara variabel dependent dengan variabel independent dalam bentuk linier, ya. Searah. Nah, regresi linier itu dibagi menjadi dua, yakni regresi linier sederhana dan regresi linier berganda. Dikatakan regresi linier sederhana jika dalam model regresi tersebut hanya terdiri dari satu variabel bebas atau independen, ya. Jadi variabel X-nya itu hanya satu. Itu disebut regresi linier sederhana. Disebut regresi linier berganda jika variabel X, ya, variabel bebas atau variabel independennya itu lebih dari satu. Maka disebut regresi linier berganda. Ya, jika variabel X-nya ada 2 atau ada 3 atau lebih, maka disebut regresi linier berganda. Lalu kita juga mengenal regresi nonlinier. Di dalam regresi nonlinier, bentuk hubungan atau fungsi di mana variabel independen dan atau variabel dependen, ya, fungsi hubungan variabel X dan variabel Y itu dapat berfungsi sebagai faktor atau variabel dengan pangkat tertentu. Ya, sehingga dalam regresi nonlinier ini jelas lebih rumit, ya, kalau perhitungannya dibandingkan regresi linier. Nah, yang masuk dalam kelompok regresi nonlinier ini adalah kuadratik, logaritmik, eksponensial kubik, hiperbolik. Nah, di dalam video kali ini, saya lebih memfokuskan kepada analisis regresi linier. Ya, untuk video kali ini pun saya juga lebih fokus kepada analisis regresi linier yang sederhana, di mana variabel X-nya 1, ya. Nah, di slide ini adalah contoh penerapan analisis regresi. Misal yang pertama, ya. Pengaruh profesionalisme kerja karyawan terhadap kepuasan pelanggan. Nah, maka variabel profesionalisme kerja karyawan ini merupakan
variabel X atau variabel independennya, variabel yang mempengaruhi. Sedangkan kepuasan pelanggan ini adalah variabel Y atau variabel dependent. Karena variabel X-nya 1, maka disebut analisis regresi linier sederhana. Karena variabel X-nya hanya 1 ya. Yang kedua, pengaruh pelaksanaan good corporate governance terhadap kinerja organisasi. Maka variabel X-nya atau variabel independennya adalah pelaksanaan good corporate governance ya. Variabel Y-nya adalah kinerja organisasi. Nah, karena variabel X-nya hanya 1, maka disebut regresi linier sederhana. Contoh ketiga, pengaruh pengembangan pegawai terhadap produktivitas kerja pada bidang sekretariat Dinas Perhubungan Kota Medan. Maka variabel X-nya adalah pengembangan pegawai. Ya, variabel independennya hanya 1. Variabel Y-nya produktivitas kerja. Maka contoh ketiga pun ini disebut sebagai regresi linier sederhana. Karena variabel X-nya hanya 1 ya. Kita beralih ke contoh keempat. Pengaruh kompensasi dan budaya organisasi terhadap kinerja pegawai. Nah, ini variabel X-nya ada 2 nih. Kompensasi dan budaya organisasi. Maka contoh keempat ini merupakan regresi linier berganda karena variabel X-nya lebih dari 1. Contoh kelima, ini juga merupakan regresi linier berganda ya. Kenapa? Karena variabel X-nya ada 2, lingkungan kerja dan keterlibatan kerja. Jadi variabel X-nya ada 2, variabel Y-nya adalah kinerja pegawai. Ya, jadi untuk membedakan mana regresi linier sederhana dan berganda, dilihat berapa jumlah variabel X, berapa jumlah variabel independen. Jika hanya 1, disebut regresi linier sederhana. Jika lebih dari 1, disebut regresi linier berganda. Nah, untuk persamaan regresi linier sederhana, persamaannya berbentuk Y sama dengan A plus BX, di mana Y adalah variabel dependen, A adalah konstanta, B adalah koefisien regresi, X adalah variabel independen. Nah, untuk mendapatkan persamaan regresi linier sederhana ini, kita perlu menghitung berapa nilai A dan berapa nilai B-nya. Nilai B itu didapatkan dengan rumus seperti ini. N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X yang dikuadratkan. Jadi di sini beda ya, ini sigma X pangkat 2, sedangkan yang sebelah kanan ini adalah sigma X yang dikuadratkan. Kalau kita telah mendapatkan nilai B, maka kita bisa menghitung nilai A dengan rumus ini, yakni sigma Y dikurangi B kali sigma X dibagi N. Nah, untuk penerapan dari rumus ini menghitung nilai B dan A untuk mendapatkan persamaan regresi linier sederhana nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Nah, perlu diingat bahwa nilai B dan nilai A itu bisa bernilai positif atau negatif ya. Jadi, jika kita menghitung nilai B atau A-nya negatif, itu tidak masalah. Karena nilai A dan B itu bisa positif dan negatif.
Tadi menjelaskan tentang regresi ya, menguji pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, berikutnya adalah korelasi. Disimbolkan dengan lambang R besar, atau beberapa literatur ya, juga kadang menggunakan R kecil. Tidak masalah ya, hanya simbol saja. Di sini saya menggunakan simbol R besar. Nah, korelasi itu merupakan istilah yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antar variabel. Ya, jadi yang diukur adalah seberapa kuat hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Melalui analisis korelasi, kita bisa mengetahui ya, ada tidaknya hubungan antar variabel. Jadi antara variabel yang satu dengan variabel yang lain, apakah ada hubungan atau tidak ya. Jadi korelasi itu lebih mencerminkan kepada hubungannya seberapa kuat antar satu variabel dengan variabel yang lain. Apabila terdapat hubungan antar variabel, maka perubahan yang terjadi pada salah satu variabel itu bisa mengakibatkan terjadinya perubahan pada variabel yang lain. Ya, itu kalau ada hubungan antar variabel. Jadi, kalau variabel yang satunya berubah, bisa jadi juga mengakibatkan perubahan pada variabel yang lain. Jenis-jenis korelasi ada 4 ya. Yang pertama adalah korelasi positif ya. Ini adalah korelasi dari dua variabel. Apabila variabel yang satu, misalkan variabel X, meningkat, maka variabel Y juga meningkat. Sebaliknya, jika variabel X menurun, maka variabel Y juga menurun ya. Jadi korelasi positif ini hubungannya searah. X naik, Y naik. X turun, Y turun. Yang kedua adalah korelasi negatif. Nah, ini berarti hubungannya berlawanan nih. Kalau X-nya meningkat, maka Y-nya menurun. Kalau X-nya menurun, maka Y-nya meningkat. Jadi hubungannya berlawanan ya. X naik, Y turun. X turun, Y naik. Yang ketiga, tidak ada korelasi. Artinya, hubungan antara variabel X dan Y, atau hubungan antara kedua variabel itu tidak ada hubungannya. Tidak ada korelasinya ya. Yang keempat, korelasi sempurna. Korelasi sempurna adalah korelasi dari dua variabel, yaitu apabila kenaikan atau penurunan variabel yang satu, misalkan variabel X, itu berbanding dengan kenaikan atau penurunan variabel lainnya, misalkan variabel Y. Ya, jadi kenaikan X berbanding dengan kenaikan Y. Penurunan X sebanding dengan penurunan Y. Itu disebut dengan korelasi sempurna. Kemudian pada saat kita membahas tentang koefisien korelasi atau R, koefisien korelasi itu memiliki nilai antara -1 hingga +1. Nah, kalau disimbolkan dengan secara matematis, maka R itu lebih dari sama dengan -1 dan R kurang dari sama dengan +1 ya. Ada 4 kemungkinan dari nilai koefisien korelasi ya, atau nilai R. Jika R bernilai positif, maka variabel-variabel berkorelasi positif ya.
Semakin dekat nilai R ke plus 1, maka korelasinya semakin kuat ya. Demikian pula sebaliknya. Semakin jauh nilai R ke plus 1, maka korelasinya semakin lemah. Jika R bernilai negatif, maka variabel-variabel berkorelasi atau berhubungan negatif. Semakin dekat nilai R ke minus 1, maka semakin kuat korelasinya. Jika R bernilai 0, ya, tepat 0,000000, maka variabel-variabel tidak menunjukkan hubungan atau tidak ada korelasi. Jika R bernilai plus 1 atau minus 1, ya, tepat plus 1 atau minus 1, maka variabel-variabel menunjukkan korelasi positif atau negatif yang sempurna. Ini 4 kemungkinan kalau kita berbicara tentang nilai koefisien korelasi atau R ya. Kemudian kalau kita ingin menentukan keeratan hubungan atau korelasi antar variabel, nah ada beberapa patokan ini ya, atau panduan. Jadi hubungan antara variabel X dan Y itu seberapa kuat sih? Apakah korelasinya rendah, sangat tinggi, atau sempurna? Bisa digunakan panduan ini ya. Jadi jika nilai R-nya sama dengan 0, maka tidak ada korelasi antar variabel ya. Misalkan antar variabel X dan Y itu tidak ada korelasi. Kalau nilai R-nya sama dengan 0. Kalau R-nya di antara ini, R lebih dari 0 dan kurang dari sama dengan 0,20, maka korelasinya sangat rendah atau lemah sekali. Jadi ini kesimpulannya. Oh, korelasi antara X dan Y itu sangat rendah atau lemah jika nilai R-nya di antara ini. Ya, kemudian kalau di antara angka ini, maka korelasinya rendah atau lemah tapi pasti. R lebih dari 0,40 kurang dari sama dengan 0,70, korelasinya cukup berarti. R lebih besar dari 0,70 kurang dari sama dengan 0,90, korelasinya tinggi atau kuat. R lebih besar dari 0,90 tapi kurang dari 1,00, korelasinya sangat tinggi ya. Kuat sekali atau dapat diandalkan. Jika R tepat sama dengan 1, maka korelasinya sempurna. Jadi ini bisa digunakan panduan ya. Angka korelasi yang kita hitung itu di angka mana. Jadi kita bisa menafsirkan atau bisa menginterpretasikan makna dari koefisien korelasi atau R yang kita hitung. Apakah rendah korelasinya, apakah cukup, apakah tinggi, atau bahkan korelasinya sempurna. Nah, untuk menghitung koefisien korelasi, ya, yang umum digunakan adalah koefisien korelasi persen. Di mana rumusnya seperti ini ya, R sama dengan N kali sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y dibagi akar dari N kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat dikali N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan. Ini rumus dari koefisien korelasi persen. Nanti kita akan menerapkan bagaimanakah menghitung koefisien korelasi persen dengan data. Tadi sudah dijelaskan tentang regresi, kemudian korelasi, yang terakhir adalah koefisien determinasi
atau R kuadrat. Ya. Disebutnya R square. Square itu kuadrat ya. R pangkat 2 atau R kuadrat. Apa yang dimaksud dengan koefisien determinasi? Koefisien determinasi ini mencerminkan seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan perubahan variabel dependen. Ya. Artinya seberapa besar kemampuan variabel X dalam menjelaskan perubahan variabel Y-nya. Secara sederhana, koefisien determinasi atau R square itu dihitung dengan cara mengkuadratkan koefisien korelasi atau R-nya. Jadi nilai koefisien korelasi yang kita hitung, kalau kita kuadratkan atau kita pangkatkan 2, maka itulah nilai koefisien determinasinya. Contoh, jika nilai R, nilai koefisien korelasi ya, 0,80, maka koefisien determinasinya atau R square-nya adalah sebesar 0,80 ini dipangkatkan 2 saja. Maka hasilnya 0,64. Ya, kalau desimalnya adalah 0,64, atau kalau kita buat persen adalah 64%. Ya, caranya mudah. 0,64 tinggal Anda kalikan 100%. 0,64 kalikan 100% saja. Ya, 0,64 Anda kalikan 100, itu kan hasilnya 64 ya. Kemudian persennya di belakang. Karena lazimnya R square pun ini juga dinyatakan dalam persen ya, di dalam sebuah penelitian atau sebuah riset ya. Jadi dari angka desimal ini kita kalikan saja dengan 100%, nah itulah angka persentase dari koefisien determinasi. Nah, kalau sudah ketemu 64%, apa sih makna dari koefisien determinasi itu? Artinya, kemampuan variabel independen dalam menjelaskan perubahan dari variabel dependennya itu sebesar 64%. Ya, sebesar 64%. Nah, sisanya 100% dikurangi 64% ya, sisanya 36%. Perubahan variabel dependen itu dijelaskan oleh faktor yang lain. Ya, itu makna dari koefisien determinasi. Jadi kalau ketemu R square-nya 64%, maka variabel X dapat menjelaskan variabel Y sebesar 64%. Sisanya 100% dikurangi 64% ya, sisanya 36%. Perubahan variabel Y dijelaskan oleh faktor yang lain. Nilai R square itu berkisar antara 0 sampai dengan 1. Ya, antara 0 sampai dengan 1 atau antara 0% sampai 100% ya. 100% itu kan 1. Kalau kita buat persentase ya. Jadi kita bisa menuliskan R square dalam bentuk desimal ataupun dalam bentuk persentase. Namun dalam riset lazimnya dalam bentuk per persen ya. 0% sampai 100%. Nah, 100% itu ya 1. 100 bagi 100 kan. Persen itu kan per 100 ya. Maka 100 dibagi 100 ya 1. Ya. Jadi ingat bahwa koefisien determinasi lazimnya dibuat dalam persentase. Jadi tinggal kita ubah saja angka desimalnya kalikan 100%, maka kita bisa mendapatkan nilai persentasenya.
Nah, sekarang kita langsung ke contoh soal. Bagaimanakah penerapan dari perhitungan persamaan regresi tadi, terus perhitungan koefisien korelasi, dan juga koefisien determinasi. Contoh di sini, seorang pengusaha ingin meneliti pengaruh biaya promosi terhadap volume penjualan pada perusahaan minyak wangi. Nah, dari definisi ini, maka kita tahu ya, bahwa variabel dependent atau variabel Y-nya itu adalah volume penjualan. Ya. Sedangkan variabel independen atau variabel X-nya adalah biaya promosi. Ya, variabel X, variabel yang mempengaruhi. Jadi variabel Y-nya adalah volume penjualan, variabel X adalah biaya promosi. Nah, data yang diperoleh seperti ini. Ini datanya ya. Ada 8 ya, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka jumlah data kita, di sini kita bisa lihat ya, bahwa jumlah data di dalam contoh soal ini adalah N-nya, jumlah datanya adalah 8. Jadi kalau cara bacanya, pada saat biaya promosinya 12, maka volume penjualannya 56. Dan angka-angka yang lain ini pun bisa dijelaskan dengan hal yang sama. Yang ditanyakan adalah, tentukan persamaan regresi linear sederhana. Ya, kita disuruh mencari persamaan Y sama dengan A plus BX. Maka kita hitung nanti berapa nilai B dulu, lalu kemudian berapa nilai A-nya. Setelah itu kita disuruh menghitung koefisien korelasi, ya, nilai R, dan koefisien determinasinya, R square. Jelaskan pula interpretasi atau makna dari koefisien korelasi dan koefisien determinasi yang dihitung. Maka kita hitung dulu ya, bagaimanakah mencari persamaan regresi linear sederhananya. Dengan cara mencari nilai B, kemudian baru kita mencari nilai A. Nah, sebelum kita mencari nilai B dan nilai A, untuk persamaan regresi linear sederhana, ataupun nanti untuk menghitung koefisien korelasi, kita butuh membuat kolom ya, seperti ini. Jadi, kolom pertama dan kedua, ini sudah ada di soal. Oke, sesuai data di soal. Langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah kita jumlahkan dulu data pada kolom X. Ya. Ini jumlah semua ini. 12 tambah 14 tambah 13 tambah 12 tambah 15 tambah 13 tambah 14 tambah 15, maka jumlahnya adalah 108. Nah, angka 108 ini adalah sigma X. Ya, sigma ini adalah jumlah dari X ini. Jadi kalau dijumlahkan, hasilnya 108. Ya. Maka sigma X adalah 108. Dengan cara yang sama pada kolom Y, kalau ini kita jumlahkan, maka hasilnya adalah 493. 493 ini adalah sigma Y. Oke. Nah, kita butuh 3 kolom tambahan untuk mencari persamaan regresi dan juga koefisien korelasi. Ya, yakni kolom XY, kolom X kuadrat, dan Y kuadrat. Nah, kolom XY ini adalah artinya untuk masing-masing baris kita kalikan nilai X dan Y-nya.
Contoh, 12 kali 56 hasilnya 672. 14 dikali 62 hasilnya 868. Oke, demikian juga dengan baris yang lain ya. 13 kali 60 sekian. Ini dikali ini sekian. Sampai pada angka yang terakhir 15 dikali 63 hasilnya 945. Nah, kalau kita jumlahkan ini semua ya, ini dijumlahkan ini jumlah, kita tambahkan saja semuanya. Maka hasilnya adalah 6.670. Nah, 6.670 ini adalah sigma XY atau jumlah dari XY. Kolom berikutnya X kuadrat, ya, maka semua angka yang ada di sini, yang ada di kolom X, ya, kita pangkatkan 2. 12 kuadrat, 144. 14 kuadrat, 196. 13 kuadrat, 169. Sampai yang paling bawah ya, 15 kuadrat adalah 225. Seperti pada kolom-kolom sebelumnya, maka angkanya dijumlahkan ya. Ini dijumlah semuanya. Dari 144 ya, jumlahkan semua sampai angka paling terakhir adalah 225. Maka jumlahnya adalah 1468. 1468 ini adalah sigma X kuadrat. Oke, lalu ada Y kuadrat, maka semua angka Y Anda pangkatkan 2 ya. 56 kuadrat, 3136. 62 kuadrat, 3844. 60 kuadrat, 3600. Sampai angka yang paling bawah, 63 kuadrat adalah 3969. Kalau semua angka ini kita jumlahkan, ya, maka jumlahnya adalah 30.451. Nah, 30.451 ini, ya, 30.451 ini adalah sigma dari atau jumlah dari Y kuadrat. Nah, untuk mencari persamaan regresi ataupun nanti koefisien korelasi, kita butuh angka-angka ini ya. 5 angka ini. Sigma X 108, sigma Y 493, sigma XY 6.670, sigma X kuadrat 1.468, sigma Y kuadrat adalah 30.451. Jadi nanti tinggal dilihat rumusnya saja. Oh, ada sigma X-nya. Berarti ganti saja angka sigma X itu dengan 108. Oh, ada angka sigma X kuadrat. Maka ganti saja dengan angka 1468 ya. Dan angka-angka yang lain ini. Baik. Mari kita ke menghitung persamaan regresi linear sederhananya. Ya, ingat persamaan regresi linear sederhana adalah Y sama dengan A plus BX. Kita cari dulu nilai B, kemudian baru kita cari nilai A ya. Ini nanti hasil akhirnya adalah persamaan regresi linear sederhananya adalah Y sama dengan A plus BX. Kita hitung dulu nilai B, maka kita cari kemudian nilai A. B, ya, nilai B dihitung dengan rumus seperti ini. Oke, dari tabel tadi kita tinggal ubah saja angkanya ya.
adalah 8, sigma XY 6670 dikurangi sigma X adalah 108, sigma Y adalah 493. Dibagi N, 8 ya, dikali sigma X kuadratnya, sigma X kuadratnya adalah 1468 dikurangi sigma X, ya, sigma X-nya adalah 108 dipangkatkan 2. Maka kita bisa hitung ya angka yang di atas dulu. 8 dikali 6670 dikurangi 108 kali 493 dibagi 8 kali 1468 dikurangi 108 kuadrat, maka nilai B-nya adalah 1,45. Oke, nilai B-nya adalah 1,45. Kalau nilai B sudah ketemu 1,45, maka kita menghitung nilai A dengan rumus sigma Y 493 dikurangi B, B-nya adalah 1,45, 1,45 kali sigma X ya, sigma X-nya adalah 108 dibagi N, N-nya adalah 8. Maka 493 dikurangi 1,45 kali 108 bagi 8. Maka nilai A-nya adalah 42,05. Maka kembali ke persamaan regresi linear sederhana, Y sama dengan A plus BX ya. Nilai A-nya akan pindah ke sini, Y sama dengan A. Maka Y sama dengan 42,05 ditambah B. B-nya adalah 1,45. Maka ditambah 1,45 X. Nah, inilah persamaan regresi linier sederhananya. Y sama dengan 42,05 plus 1,45 X. Ya. Nilai A 42,05, nilai B-nya 1,45. Ingat kembali bahwa nilai A dan B ini bisa negatif ya. Jadi kalau Anda ngitungnya negatif, ya tidak salah. Selama Anda menghitungnya sudah benar ya. Berikutnya kita ke koefisien korelasi. Ya, di sini menggunakan koefisien korelasi persen, di mana R dengan rumus ini ya kita masukkan saja sesuai dengan angka bantuan yang ada di tabel sebelumnya ya. N jumlah datanya 8 kali sigma XY 6670 dikurangi sigma X 108 kali sigma Y 493 dibagi akar dari N 8 ya, sigma X kuadrat 1468 dikurangi sigma X dikuadratkan ya, sigma X-nya 108 dikuadratkan kali
N 8 sigma Y kuadrat 30.451 dikurangi sigma Y 493 dikuadratkan ya. Nah, untuk menghitung ini harus pelan-pelan ya. Selesaikan dulu yang di atas. 8 kali 6.670 dikurangi 108 kali 493, hasilnya adalah 116. Silahkan nanti dicek dengan kalkulator ya. Dibagi, kita selesaikan dulu yang di dalam nih. Ya, ingat akarnya jangan dilepas dulu ya. 8 kali 1468 dikurangi 108 kuadrat dikali 8 kali 30451 dikurangi 493 kuadrat, hasilnya adalah 44.720. Oke, ingat masih ada akarnya ya. Maka kita bisa selesaikan 116 tetap dibagi akar dari 44.720 itu adalah 211,47. Maka nilai R-nya atau koefisien korelasinya adalah 0,55. Nah, 0,55 ini maknanya apa? Ya, ingat pada panduan pada slide sebelumnya tadi. Ya, yang ada 7 tingkatan tadi ya. Anda lihat 0,55 ini di angka yang mana ya? Nah, ternyata 0,55 itu masuk pada kelompok cukup berarti. Artinya, korelasi antara biaya promosi dan volume penjualan adalah cukup berarti. Jadi lihat angka koefisien korelasinya masuk pada kelompok yang mana gitu ya. Akan saya tunjukkan kembali. Yang saya maksud itu di slide ini ya. Nah, ini dia. Sebentar. Ini dia ya. Yang menjadi patokan atau panduan adalah angka ini. Nah, ini dia. 0,55 itu antara ini kan. 0,55 itu di antara 0,40 dan 0,70. Maka korelasi yang terjadi adalah cukup berarti. Ya, jadi pada saat Anda ingin mencari makna dari koefisien korelasi yang telah kita hitung, lihat saja panduan pada slide ini ya. Angka korelasinya ada di angka yang mana. Kita bisa menyimpulkan untuk contoh soal tadi, karena R-nya 0,55, maka korelasi antara biaya promosi dan volume penjualan adalah cukup berarti. Oke, kita lanjut ya. Ya, kita sudah sampai pada koefisien korelasi sebesar 0,55. Maka yang terakhir, kita bisa menghitung koefisien determinasinya. Atau R square, R kuadrat ya. Dengan cara, karena tadi nilai R-nya, nilai korelasinya ya, koefisien korelasinya 0,55, kita tinggal pangkatkan 2 saja nilai R-nya. Maka R square-nya adalah 0,3025. Nilai desimal ini kalau kita buatkan dalam persentase, ya, kita tinggal kalikan saja angka ini dengan 100% ya, dikali 100%, maka R square-nya adalah 30,25%. Apa maknanya? Apa interpretasinya? Artinya, kemampuan biaya promosi ya, variabel X-nya, variabel independennya, biaya promosi,
Dalam menjelaskan perubahan dari volume penjualan, ya, volume penjualan adalah variabel Y, variabel dependent, itu sebesar 30,25%. Ya, kemampuan biaya promosi dalam menjelaskan perubahan dari volume penjualan adalah 30,25%. Sisanya, ya, 100% dikurangi 30,25%, ya, sisanya sebesar 69,75%. Perubahan volume penjualan dijelaskan oleh faktor atau variabel yang lain. Ya, karena kan secara logika volume penjualan perusahaan itu kan tidak hanya dipengaruhi oleh biaya promosi, ya. Mungkin ada faktor yang lain atau variabel lain yang bisa mempengaruhi volume penjualan. Ya, dari koefisien determinasi yang kita hitung ini, ternyata biaya promosi punya kontribusi sebesar 30,25% dalam menjelaskan variabel volume penjualan. Sisanya 69,75% dijelaskan oleh faktor yang lain. Demikian video yang dapat saya jelaskan tentang regresi, korelasi, dan koefisien determinasi. Ya, regresi yang dibahas lebih fokus pada regresi linear sederhana, ya, di mana variabel X-nya hanya satu. Semoga materi ini dapat dipahami dengan baik. Sampai jumpa pada video-video berikutnya.